Puji, puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Para hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara pembukaan kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2021-2022. Yang kami hormati, Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Bahril Datu SEMM. Yang kami hormati, Ketua Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibunda Dr. Nur Rahma Amini MAG. Yang kami hormati, Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Radiman MSI. Yang kami hormati instruktur dan koinstruktur sekalian, dan yang kami banggakan seluruh peserta Qiyam Angkatan Ketiga. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berserah diri seraya melafazkan hamdalah, seraya melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Muhammad Al-Farizi SE dan Ridwan Hamid Sitompul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rasul telah beriman kepada Allah yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban-beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Sang Surya, Mars UMSU dan Mars Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dipimpin oleh Paduan Suara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Indonesia membuka cakrawala dunia, membangun peradaban bangsa. Kita cendekiawan muda, penerus perjuangan negara untuk ilmu pengetahuan berguna untuk masa depan. Dan amal bekal hidup kita, Al-Quran Sunnah jadi pedoman. Muhammadiyah gerakan kita mencerahkan semesta.
jaga, dan kibar gelamparkan panji-panji. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sejarah umat telah menuntut. Oh, ingatlah, niatlah diikatkan. Kitalah cendekiawan berpribadi, susila cakap takwa kepada Tuhan, pewaris tampuk pimpinan umat nanti, himawan dan himawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi. Umat Islam 1000 zaman mendukung cita-cita luhur, negeri indah, adil dan makmur. Bimbingan dan arahan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus membuka acara kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan Ketiga tahun ajaran 2021-2022 kepada Bapak Dr. Bahril Datuk, SEMM, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa bihi nasta'in ala umri waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Ketua Badan Islam Muhammadiyahan, Anda ada Dr. Nurama Amini, para wakil dekan yang berhadir, para instruktur, serta anak-anak kami, generasi penerus Muhammadiyah yang hari ini mengikuti kajian intensif Al-Islam Muhammadiyah. Hari ini ini tanggal 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 23 Oktober 2221 Masehi. Kita bersyukur sudah sampai kepada angkatan ketiga dari kajian Al-Islam Muhammadiyahan kita ini, yang walaupun masih tetap dilaksanakan secara daring. Teriring salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita jadikan uswatun hasanah di dalam hidup dan kehidupan kita. Anak-anak kami sekalian, peserta kajian Islam Muhammadiyahan angkatan ketiga ini, mengikuti QIAM ini adalah tentu langkah pertama dari Ananda semua untuk menjaga kader Muhammadiyah. Oleh karena itu, saya mewakili Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ingin menyampaikan sebuah pesan yang mungkin akan sangat penting bagi Ananda semua dalam proses menjadi kader Muhammadiyah khususnya, dan juga akan menjadi bekal Ananda dalam kehidupan selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hal saja kepada sekalian sebagai modal dalam mengikuti kajian intensif Al-Islam Muhammadiyahan ini, yaitu menjadilah pendengar yang baik. Nah, kader Muhammadiyah itu adalah orang yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Artinya menjadi pengikut, meneladani semua akhlak Rasulullah dalam kehidupan. Nah, salah satu akhlak mulia beliau itu adalah senantiasa menjadi pendengar yang baik.
Tentu saja akhlak beliau ini tentu bersumber dari Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf ayat 24, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran, perhatikanlah, diamlah, maka kalian akan mendapatkan rahmat. Jadi itu akhlak Rasulullah ya, yang sangat penting untuk kita teladani, yaitu menjadi pendengar yang baik. Nah, mudah-mudahan dalam kegiatan Qiyam ini Anda semua akan dibentuk menjadi pendengar yang baik sekaligus menjadi juga pembicara yang baik. Nah, mengapa kita harus fokus kepada menjadi pendengar yang baik? Secara filosofis kita ini punya dua telinga, satu mulut. Ya. Artinya apa? Kita harus mendengar 2 kali lebih banyak daripada bicara. Kemudian dalam kajian berikutnya, kalau kita perhatikan Asmaul Husna, ya, nama mulia dari Allah, ada 3 sifat yang berurutan yang sangat indah. Yaitu pertama as-sami, ya, maha mendengar, kedua al-ilm, berilmu, dan al-hakim, maha bijak. Apa filosofisnya? Orang harus menjadi pendengar yang baik, baru bisa berilmu, dan orang berilmulah akan menjadi orang bijak di dalam kehidupan. Oleh karena itulah dalam Qiyam ini, mari kita menjadi pendengar yang baik. Ya. Pendengar yang baik artinya bukan berarti mendengar senyap, ya ternyata sambil tiduran, bukan begitu ya. Jadi mendengar, menyimak, ya, mengikuti apa yang disampaikan. Kenapa? Supaya apa yang didengar itu utuh menjadi ilmu kalau kita menyimak dengan baik. Dengan berilmu itulah kita kelak akan menjadi orang yang bijak. Yang ketiga, Nabi telah mencontoh dengan baik kepada kita seperti apa menjadi pendengar yang baik itu. Itu Nabi sangat menghargai orang yang berbicara kepadanya, sekalipun itu orang kafir. Dalam sebuah peristiwa, seorang ahli pengobatan Quraisy yang bernama Damat datang kepada Rasulullah. Si Damat ini mengatakan, Rasulullah ini terkena penyakit gila, oleh karena itu dia akan menyembuhkan Rasulullah. Rasulullah walaupun menyakitkan, tapi tidak membantah apa yang dikatakan oleh Damat. Beliau mendengarkan sampai Damat selesai bicara. Setelah Damat selesai bicara, Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah menyelesaikan pembicaraan? Sudah ya, Rasulullah. Lalu Rasulullah menyampaikan tentang tauhid, indah, bernas kepada Damat, sehingga Damat terkesima dan langsung bersyahadat. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari juga mencatat, Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah ketika berbicara dengan orang lain, dengan lawan bicaranya, dia selalu memberikan perhatian dan menghadapkan seluruh tubuhnya kepada si pembicara sebagai tanda perhatian dan penghormatan. Rasulullah juga sebagai tuan rumah yang baik. Dia akan mempersilahkan tamunya terlebih dahulu untuk menyampaikan apa maksud kedatangan. Rasul akan menunggu lawan bicara itu selesai dengan sabar, tidak pernah memotong pembicaraan. Ya. Nah, itulah teladan Rasulullah kepada kita semua untuk menjadi pendengar yang baik. Kembali kepada 3 Asmaul Husna di atas, yaitu As-Sami', Al-Ilm, dan Al-Hakim. Ya. Simaklah semua apa yang disampaikan oleh instruktur dengan tekun. Ya. Sekali lagi sampaikan, simak dengan baik, bukan diam sampai akhirnya terus tertidur di tempatnya masing-masing. Ya. Agar apa? Agar ilmu yang disampaikan terkuasai. Moga-moga adalah semua akan menjadi orang yang bijak dan penuh hikmah di kemudian hari dan menjadi pengikut Muhammadiyah dengan bermuhammadiyah. Barangkali itu sajalah pesan singkat BPH hari ini, yaitu kepada Anda semua untuk menjadi pendengar yang baik di dalam Qiyam ini, dalam arti menyimak dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan atau diperintahkan oleh instruktur. Ya.
Demikian, terima kasih kepada Ketua BIM, para instruktur, dan seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan QIAM angkatan ketiga ini. Selamat kepada anak-anak kami semua, ikutilah dengan tekun kegiatan ini, patuhi panduan dari instruktur, insya Allah mengikuti QIAM ini anak-anak kami semua akan menjadi kader-kader Muhammadiyah yang tangguh. Dan lanjutkanlah pengkaderan ini nanti dengan aktif dan bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, seperti tadi di Mars IMM ya, apa tujuannya menjadi IMM itu ya. Resapkanlah dengan baik Mars IMM tadi itu di samping saja Mars Muhammadiyah. Ketua BIM, para instruktur dan kami semua tadi juga karena diminta membuka sekaligus. Marilah kita buka kegiatan kajian intensif Al-Islam Kemuhammadiyahan kita angkatan ketiga ini sambil mengharap ridho kepada Allah dengan resmi, yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah sambutan kami sekali pembukaan tadi. Lebih kurang mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan berkas peserta kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan angkatan ketiga dari Badan Pimpinan Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kepada Bapak Dr. Bahril Datu SEMM dan Ibunda Dr. Nur Rahma Amini MAG, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini atas nama Badan Pembina Harian, atas nama pimpinan universitas, menyerahkan peserta kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan angkatan ketiga tahun 2021 kepada Badan Al-Islam Kemuhammadiyahan sebagai penyelenggara dengan pesan semoga pelaksanaan QIAM angkatan ketiga ini akan terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, amanah yang diberikan kepada Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara siap kami laksanakan untuk dilatih selama 2 hari, dididik ya menjadi kader persyarikatan, kader agama dan kader bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahri. Ya, terima kasih Nanda Nur Rahma. Demikianlah rangkaian kegiatan pembukaan QIAM Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan ketiga. Sebelum menutup acara ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada MC, kemudian Kohid dan Sari Tilawah kita, kemudian kepada Ayahanda, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Bahril Datu MM, sehat selalu Pak, dan seluruh bimbingannya kepada kami Pak. Kemudian kepada Ibunda Nur Rahma Amini, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke materi pertama, ya materi pertama tentang kontrak pelajar,
Ya pertama kita mendapatkan kabar ya tadi malam bahwasannya salah satu pegawai kita di Fakultas Teknik ya, Teknik Sipil tidak salah, di lab itu mendapat musibah kebakaran rumah beliau di Lubuk Pakam, kebakaran besar. Maka kita berdoa kepada Allah semoga dapat diganti dengan lebih baik dan seluruh keluarga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin nanti anak-anak peserta juga ada di peserta di teknik, karena sebagian besar ini adalah pesertanya dari Fakultas Teknik, akan berjumpa dengan Bang Rian tersebut. Itu dia yang pertama. Tapi kita sudahi kesedihan itu, mari kita tatap ke depan. Itu mungkin bagian dari ujian dan cobaan bagi kita untuk menumpah keimanan kita. Maka baik, kita luar biasa. Sebelum kita masuk ke materi pertama, saya harap dulu fokus ke kamera seluruhnya untuk on cam, adik-adik semua. Coba dulu diangkat tangannya yang sebelah kanan. Saya ingin fokus dulu. Angkat dulu tangan sebelah kanan. Baik, angkat dulu tangan sebelah kanan. Silakan. Kemudian angkat tangan sebelah kiri. Oke, angkat tangan sebelah kiri. Baik, silakan goyang-goyang tangan kanan dan kirinya. Goyang-goyang tangan kirinya. Baik, silakan 3 kali goyangkan kanan ke kepala ke kanan. Kemudian 3 kali ke kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, silakan kita coba fokusnya. Silakan pegang matanya. Pegang matanya, silakan. Pegang matanya peserta. Oke, baik. Pegang hidungnya. Pegang hidungnya. Baik, silakan. Baik. Ya, pegang hidungnya lagi. Pegang hidungnya lagi. Silakan. Pegang hidungnya. Pegang hidungnya. Iya, pegang mulutnya. Pegang mulutnya. Pegang mulutnya. Pegang mulutnya. Pegang mulutnya. Oke, baik. Sebagian sudah pada fokus. Baik. Sebelum kita mendengarkan ya materi pertama tentang kontrak belajar, karena setiap kegiatan itu pasti ada rule of the game-nya, aturan mainnya, maka izinkan saya Bunda dan juga Bapak Ibu instruktur untuk menyampaikan dulu hal menarik ya. Izin saya share screen dulu kepada kegiatan kita supaya kegiatan kita ini lebih menghebohkan dunia persilatan. Oh bukan, menghebohkan dunia pendidikan, karena ya Qiyam kita ini bukan kegiatan kaleng-kaleng gitu, bukan kegiatan seremonial belaka, tapi memang menjadi salah satu yang penciri dari penciri dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Maka izinkan saya untuk share screen, Bunda dan teman-teman yang lain. Oke, baik. Di sini kan pasti semua sudah punya punya Instagram gitu ya, apalagi nanti kaitannya dengan video tugas dengan Golden Habit itu Anda akan disuruh untuk membuat video singkat yang nanti linknya akan ditautkan ke Instagram ataupun YouTube pribadi Anda. Mungkin kami jelaskan di sini kenapa harus buat seperti itu, karena nanti erat kaitannya nanti di semester 5 ya Anda sudah ada menghadapi KKN atau semester 7 ya menghadapi KKN, itu akan ada upload video. Jadi di sini nanti akan dimulai sekarang di semester 1 ini, semester awal ini Anda sudah melatih diri Anda untuk bisa memanfaatkan media sosial Anda. Nah, maka ini kita lihat ada aturan menarik ya. Ada menarik yang kita lakukan. Ya, ini kita sudah tahu di era modernisasi saat ini pasti adik-adik udah tahu dong aplikasi yang bernama Instagram. Wah, zaman sekarang zaman now nggak tahu Instagram ya ketinggalan gitu ya. Nah, adik-adik semua tentu sudah punya dong kan begitu. Ayo bermain. Ya, adik-adik peserta, maaf ini belum diedit ya. Peserta Qiyam kali ini kita akan membuat rancangan luar biasa dan pasti sangat seru. Apa ya kira-kira? Ya, buatlah satu momen hal semenarik dan semeriah mungkin di setiap sesi materi kegiatan dalam bentuk foto atau video berdurasi singkat yang dapat kalian post di Instagram masing-masing dengan tag akun IG BIM UMSU, lalu kemudian hashtag ya BIM UMSU, Qiyam UMSU maaf ya, dan juga UMSU Medan. Nah itu yang pertama ya harapannya. Kemudian yang kedua kita punya yel-yel. Nah kita punya yel-yel Qiyam supaya penyemangat kita baik. Untuk kakak-kakak ko-instruktur, ya karena di sini ada pendamping ya, pendamping di kloter kita masing-masing. Silakan untuk me-unmute-kan suaranya sebentar, kita tes dulu suaranya. Jadi kalau seandainya nanti ada yel-yel mengatakan atau menyampaikan, apa kabar peserta Qiyam? Maka jawabannya, Alhamdulillah, Insya Allah, mumtaz. Ya, jadi pakai tangan, Alhamdulillah, boleh tangan dua, Insya Allah, mumtaz. Kita dalam hati. Islam, tarik dia ke dada, agamaku. Islam, agamaku. Muhammadiyah, gerakanku. Harokah, gerakanku. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. Tarik dia ke belakang sedikit. Yes, kan begitu kan.
kemudian UMSU, akreditasi A. Ya, ini simbol UMSU gitu, akreditasi A. Baik, kakak-kakak konstruktor sudah siap untuk memberikan contoh kepada adik-adiknya? Mana suaranya? Baik, saya tes dulu ya. Apa kabar peserta Qiyam? Alhamdulillah, insya Allah. Suara kakak sempurna itu sama pada para sempat. Baik. Agamaku. Akan selanjutnya akreditasi Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan, seperti pepatah mengatakan ya, ada tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, maka kita ta'aruf sejenak. Ya, nanti kita akan kenalan dengan Bapak Ibu instruktur yang akan bersama-sama Anda yang luar biasa pada kesempatan kali ini, nanti akan memberikan pencerahan, memberikan ilmunya kepada kita. Nah, maka kita lihat dulu siapa sih yang ada di kloter masing-masing, karena kloter kita ini mulai dari kloter 21 sampai kloter ke 30 kan begitu. Baik, izinkan saya sekali lagi untuk share screen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, baik, kita ta'aruf dulu ya dengan Bapak Ibu kita yang nanti akan menjadi instruktur pada kesempatan kita kali ini. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu kita nanti yang akan bersama kita akan memberikan ilmu pencerahan dan juga informasi yang luar biasa kepada kita. Jangan segan, malu-malu untuk bertanya kepada Bapak Ibu instruktur kita, karena ini forum yang luar biasa disediakan oleh UMSU untuk kita mendalam ilmu tentang agama kita dan kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita perkenalkan dulu. Saya ingin nanti dengar suaranya, kita sapa yang pertama nanti ya. Baik, kita dengarkan yang pertama. Ini ada Ibunda Dr. Nur Rahma Amini MAG. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sehat Bunda. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suara Sarhan jelas Bunda sana ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, ini merupakan Ketua Badan Al-Islam Muhammadiyah UMSU. Merupakan pengurus dari pimpinan wilayah Asia Sumatera Utara serta Master of Training kita ya, Master of Training kita. Jadi penanggung jawab dan juga yang menentukan lulus dan tak lulusnya Anda itu adalah dari Bu Nur Rahma Amini MAG. Maka nanti kita akan, tadi alhamdulillah sudah bersama kita, nanti akan menjelaskan juga aturan main selama kita mengikuti Qiyam ini, dan dosen Al-Islam Muhammadiyah dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Terima kasih Bunda. Kemudian kita akan menyapa, ya, semoga sudah bergabung dengan kita, ada Ayahanda Bapak Dr. Haji Ali Imran Sinaga MAG. Sudah bergabung dengan kita Pak Imran? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. merupakan Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian tim BIM UMSU serta dosen Al-Islam Muhammadiyah Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU nanti akan bersama kita di kloter 21. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita ini luar biasa ayahanda kita. Ya, salah satu ya top 5 lah Ustadz kondang di Kota Medan, Ayahanda Mahmud Yunus Daulay MA. Assalamualaikum Ayahanda, Pak Yunus sudah masuk Pak? Assalamualaikum Pak Yunus. Oke, baik. Yang merupakan Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. Ya, sekarang bendahara ya, direvisi, maaf, bendahara sekarang Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. Tim BIM UMSU dan dosen Al-Islam Muhammadiyah Fakultas Ekonomi UMSU. Insya Allah nanti di kloter 22
akan bersama dengan Pak Mahmud Yunus Daulay MA. Kita sapa sekali lagi, Pak Yunus sudah masuk, Pak? Oke, baik, selanjutnya. Oke, ini ada yang luar biasa ini, ya. Merupakan Bapak Dr. Junaidi MSc. Assalamualaikum Pak Jun, sudah masuk Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarhan. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat Pak Sarhan. Alhamdulillah, baik. Jadi Pak Jun ini begitu luar biasanya ya. Padahal tadi baru divaksin, tapi langsung memberikan pencerahan bagi kita. Sehat selalu Pak. Merupakan sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian fungsionaris juga dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, tim BIM UMSU, dan dosen asam komandan Fakultas Teknik UMSU. Ya, bagi adik-adik khususnya Fakultas Teknik nanti akan berjumpa dengan beliau, kan begitu ya. Dan juga kalau Anda ingin belajar tentang artikel, karya ilmiah, ya beliau juga kolumnis di Waspada dan juga seorang public speaking yang baik dan dapat mengajarkan kepada kita, kan begitu, dosen komunikasi. Terima kasih Pak Junaidi. Selanjutnya kita beralih, ini juga luar biasa ini. Ya, ada Bapak Robi Panreza MPDI. Assalamualaikum Pak Robi, sudah masuk Pak Robi? Pak Robi. Oke, merupakan Wakil Bendahara ya Kokam, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, ya Komando Kesiapsiagaan Amal Usaha Muhammadiyah. Kemudian dosen AIK, Alislam Komandan Fakultas Teknik UMSU. Nanti akan bersama kita di kloter yang nanti akan beliau sampaikan, kan begitu. Baik, kita sapa sekali lagi Pak Robi, sudah masuk Pak Robi? Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini ada ibunda kita, Ibunda Ina Zaina Nasution MPDI. Assalamualaikum Bu Ina. Sudah masuk Bu Ina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Merupakan fungsionaris dari Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara dan dosen asam komandan Fakultas Teknik UMSU. Nanti juga akan bersua dengan Bu Ina juga ya di Fakultas Teknik. Terima kasih Bu Ina. Selanjutnya, ini luar biasa juga. Ada Bapak Miftah Faris MA. Assalamualaikum Pak Miftah, sudah masuk Pak Miftah? Oke, yang merupakan Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara dan dosen asam komandan Fakultas Teknik UMSU. Kita sapa sekali lagi, Pak Miftah, sudah masuk Pak Miftah? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, ini luar biasa ini, dari fotonya saja kita sudah lihat ini ya, merupakan salah satu dai kita juga ya, tampil di Kompas TV. Bapak Khairul Azmi Nasution MA. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secarhan. Alhamdulillah sehat Pak Azmi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Merupakan Wakil Bendahara Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan. Kemudian anggota dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dan dosen asam komandan Fakultas Hukum UMSU. Boleh tanya trik-triknya nanti dengan Pak Azmi, bagaimana sih Pak supaya bisa tampil di TV ya ketika menyampaikan ya ceramah atau bagaimana. Baik, terima kasih Pak Azmi. Next kita sapa juga, ini luar biasa ini. Ada Bapak Jamaluddin Supri Sitomorang SPD. Ada Pak Jamal sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Jamal? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, merupakan alumni ya dari PKIM FAI UMSU. Kemudian sekarang aktif di Pemuda Muhammadiyah Mertubung dan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan ya. Beliau juga ini bagi adik-adik koinstruktur, beliau alumni dari KOIN ya, koinstruktur juga. Kemudian ketika punya kapabilitas, punya skill yang baik dan punya adab yang baik, maka kita rekrut untuk menjadi instruktur muda kita pada kesempatan kali ini. Karena kita paham bahwasannya usia kita tak tahu gitu, maka kita sudah siapkan regenerasi dari sekarang. Terima kasih Pak Jamal. Next, ini kita datangkan jauh-jauh ini dari Al Azhar Kairo, bukan ya, dari Langkat ini. Oke, kita sapa juga ya, Bapak Faisal Amri Al Azhari STHI MAG. Assalamualaikum Pak Faisal. Hadir. Alhamdulillah sudah hadir Pak. Oke, merupakan Wakil Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Langkat,
tim BIM UMSU dan dosen Al-Islam Kemuhamadiyahan Fakultas Pertanian UMSU. Nah, kalau mau belajar tahsin, memperbaguskan Al-Quran, ya, nanti bisa juga bersua dengan beliau. Oke, baik, terima kasih Pak Faisal. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya, nah ya, saya yang terakhir ya, mengenalkan diri saya sendiri, karena nggak ada yang mengenalkan diri saya gitu ya. Nama saya Said Ahmad Sarhan Lubis MHI, ya, Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Teladan, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, Pemuda Kota Medan, tim BIM UMSU, dosen AIK Visipol UMSU. Nah, itu dia Bapak Ibu kita nanti yang akan bersama dengan kita. Oke. Jadi kepada anak-anak sekalian, nanti bisa bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu kita. Baik, silakan untuk peserta mempersiapkan diri mendengarkan arahan dan bimbingan serta aturan main selama kita qiyam. Ingat, kalau kita main PUBG, Mobile Legends atau game apapun, ada kan aturan mainnya, kan begitu kan, supaya Anda bisa naik ke fase selanjutnya. Maka di qiyam kita kali ini, ya, kegiatan kita kali ini yang saya sampaikan bukan kegiatan kaleng-kaleng, kan begitu kan, kegiatan yang memang membentuk naik karakter kita walaupun secara online, bahkan di setiap universitas Muhammadiyah se-Indonesia, bahkan sedunia ya, karena Muhammadiyah sudah punya universitas di Malaysia, itu pasti ada namanya pelatihan pelatihan kemahasiswaan atau baik, yang menyampaikan materi adalah Ibunda Dr. Nurrahma Amini MAG. Kepada Ibunda, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarhan. Salam Bunda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Di pagi yang cerah ini, dengan kasih sayang Allah, kita dapat bersama-sama mengikuti acara pembukaan kajian intensif Al-Islam Kemuhammadiyahan angkatan ketiga. Pada pagi yang cerah ini, saya melihat adik-adik yang luar biasa ataupun anak-anak ibu yang tangguh, yang masih tetap bersemangat. Insya Allah selama 2 hari mengikuti acara ini harus punya nilai semangat yang tinggi. Sebelum Ibu menyampaikan beberapa hal yang harus kita yang harus kita sepakati atau kita punya komitmen bersama untuk sukses acara qiyam ini, ada sedikit pengumuman yang perlu Ibu sampaikan karena ini penting sekali buat anak-anak Ibu peserta qiyam angkatan ketiga. Yaitu ada beberapa literatur yang sampai kepada Ibu bahwa data mahasiswa yang berprestasi Al-Quran atau juga MTQ atau juga memiliki hafalan atau tahsin di angkatan ketiga ini ternyata luar biasa. Ibu sampaikan ada beberapa kloter yang memang nanti saya sebutkan namanya yang mungkin perlu kita apresiasi dan ini cukup luar biasa ya. Di kloter 21 itu ini tidak ada ya, tidak ada yang yang termasuk di dalam data prestasi. Kemudian kloter 22 dan 23. Nah, di kloter 24 ya, itu ada satu orang yang hafal juz amma ataupun juz yang ke-30 bernama Wahyu Ridho. Ini tepuk tangan ya buat kloter 24, ada satu orang ternyata yang luar biasa. Kemudian di kloter 25 ini ada juga satu orang yang pemenang MTQ juara 1 kecamatan atas nama Dimas Herliansa. Ini juga harus kita berikan support, tepuk tangan yang meriah ya buat anak ibu yang memiliki prestasi MTQ-nya juara 1 di tingkat kecamatan. Ini perlu dicatat ini Bang Bimawa UMSU ya. Nah, baik Bu, kita ini Bu, kita terima Bu. Iya, kemudian di kloter 27 ini luar biasa.
di kloter 27 itu ada 4 orang, ya. Ada 4 orang yang hafalannya itu 11 juz, ya, yaitu Salsa Ajiza, kemudian ada hafalan 1 juz yaitu Muhammad Hanif, kemudian ada 2 orang lagi yang hafal tahsin. Ini di kloter 27, ini luar biasa. Sebelum ke 27 tadi Ibu lupa, Ibu harusnya melangkah dulu ke kloter 26 ya. Di kloter 26 ini ternyata ada 2 orang hafalnya tuh hafalannya 10 juz. Ya, atas nama M. Fikri Hasibuan. Kemudian ada Rizky Wahyuda, juara 1 Sarhil. Ya, alhamdulillah luar biasa. Jadi hebat anak ibu yang hari ini, yang angkatan ketiga ini sungguh luar biasa karena memiliki prestasi yang subhanallah ya. Senang sekali rasanya. Kemudian tadi sudah kloter 27 sudah, kita masuk kloter 28. Ternyata di kloter 28 itu ada 2 orang loh yang hafal 2 juz. Ya, yang hafal 2 juz yang bernama Muklis Aradi, ya. Kemudian di kloter 29. Di kloter 29 itu ada 3 orang ya, hafalnya itu 2 juz, yaitu Imam Gunawan. Kemudian kloter ke-30 tidak ada. Jadi, total seluruhnya adalah 13 orang yang memiliki data prestasi. Ini harus kita berikan apresiasi yang luar biasa, ya. Izin Bun, ada yang tertinggal Bun, kloter 25 satu kloter 25. Iya, ya? Ada kloter 25 ya, 1 orang yaitu juara sudah 1, tadi saya baca juara MTQ juara 1 kecamatan sudah dibacakan Pak Faisal. Oh. Oh, sudah. Ini luar biasa ya. Oke. Kemudian itu data yang berprestasi. Perlu juga saya sampaikan data mahasiswa kita yang belum atau tidak bisa baca Al-Qur'an di angkatan Qiyam ketiga ini totalnya berjumlah 45 orang. Jadi saya mohon kepada para instruktur dan ko-instruktur nanti harus lebih intens ya memperhatikan yang 45 orang ini harus minimal berhasil ya lulus baca Qur'annya sebelum dia tamat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekedar ini pengumuman. Masuk ke klinik Al-Qur'an nanti Bunda. Oh iya, betul. Ada Pak Junedi, kita masukkan ke klinik Al-Qur'an ya. Di UMS itu ada klinik Al-Qur'annya sehingga nanti sama-sama kita belajar ya, membantu adik-adik yang belum bisa baca Al-Qur'an. Nggak usah malu ya, nggak usah malu, kita sama-sama belajar ya. Insya Allah ya, Allah akan memudahkan setiap langkah kita yang baik. Itu harapan kita. Baik anak-anak ibu, luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk seluruhnya ya. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Insya Allah pada angkatan-angkatan berikutnya nanti ya, angkatan 4 dan seterusnya muncul juga ya data-data peserta yang berprestasi tentunya di bidang Al-Qur'an baik tahsin ya maupun hafalannya. Baik, anak-anak ibu yang luar biasa, sekarang kita masuk ya kepada inti pembelajaran dari sebuah kontrak belajar. Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa Qiyam ini bisa berjalan sukses dan bermakna karena ada kita semua. Ya, jadi karena ada kita semua, bukan karena ada kami, tapi kita semuanya. Siapa itu kita? Yaitu instruktur, para ko-instruktur, para peserta Qiyam, kemudian panitia yang kreatif dari Bimawa dan dari Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Inilah yang bisa menjadi suatu kesepakatan ya, yang bisa membuat acara ini berjalan sukses dan bermakna karena ada kita semua. Anak-anak ibu, ada beberapa aturan ya atau tata tertib Qiyam mahasiswa UMSU yang dilaksanakan pada hari Sabtu hari ini sampai Ahad tanggal 23 sampai 24 Oktober 2021 yang bertepatan dengan 16 sampai 17 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Nah, apa saja? Adik-adik, ternyata peserta seluruhnya wajib mengikuti Qiyam secara aktif. Jadi di nomor 2 ini, seluruh peserta
wajib mengikuti acara qiyam secara aktif. Jadi mohon maaf adik-adik sekalian, tidak boleh ya meninggalkan satu sesi pun materi yang nanti akan disampaikan oleh para instruktur yang luar biasa yang tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Sarhan. Kemudian perhatikan juga adik-adik sekalian, yaitu paket datanya, ya, kemudian koneksi internetnya. Paket data perlu diperhatikan ya, jangan sampai nanti baru setengah pemateri menyampaikan materinya, ternyata datanya sudah habis ya. Ini akan mengganggu untuk materi berikutnya. Jadi ini tolong diperhatikan. Kemudian adik-adik sekalian, untuk mengikuti acara qiyam ini, perhatikan ruangannya ya. Apakah sudah kondusif atau belum? Ya. Mohon supaya adik-adik memperhatikan hal-hal sekitarnya ya. Apalagi jangan sampai adik-adik sedang membawa kendaraan ya, kemudian mengikuti acara qiyam ya. Jadi carilah ruangan yang kondusif, jangan di pinggir jalan, nanti suasananya ribut ya, kedengaran nanti suara kendaraan lalu lalang, tetapi perlu diperhatikan tempatnya yang sangat kondusif. Boleh di kamar, Bu? Boleh. Tapi ingat, walaupun di dalam kamar, adik-adik harus menjaga auratnya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kadang-kadang karena di kamar silap dia lupa. Nah, ini harus diperhatikan karena banyak orang yang memperhatikan, yang melihat kita ya. Ketahuan nanti itu, adik-adik ngantuk juga ketahuan ya. Kemudian yang kelima, diharapkan adik-adik itu join di semua sesi. Tadi Bu sampaikan, jangan sampai adik-adik meninggalkan satu sesi pun ya. Nah, yang keenam ini tadi sudah diingatkan oleh panitia. Perhatikan yang keenam poinnya, yaitu menuliskan profil atau nama pada tampilan Zoom Meet-nya sebelum join dengan format sebagai berikut. Ini perlu dibaca. Jadi adik-adik menuliskan profilnya itu namanya ya, kemudian fotonya langsung ya, jangan Anda mengambil foto yang sudah tershare di sana sehingga tidak kelihatan adik-adik mengikuti secara bersama ya. Baik. Kemudian dilarang keras ya adik-adik, ini dilarang keras ya, yang ke-6 tadi masih ada dilarang keras keluar masuk Zoom ya. Dilarang keras keluar masuk Zoom meeting kolosal karena nanti adik-adik tidak terlihat oleh panitia ataupun kakak-kakak co-instrukturnya. Kemudian yang ketujuh, harus adik-adik tetap semangat ya. Yang ketujuh, peserta wajib mengisi absen. Jadi absen itu harus diisi, jangan sampai lupa. Yaitu absensi sholat fardu, absensi sholat qiyamul lail atau tahajud, sesuai waktu yang telah ditentukan oleh instruktur dan panitia pelaksana. Jadi adik-adik sekalian ya, mohon dengan sangat ya, jangan sampai lupa memberikan absen. Kemudian yang ke-8, ini peserta wajib selalu mengaktifkan videonya selama acara. Jadi jangan diganti profilnya ya, tetap diaktifkan videonya. Ini mohon ya, mohon dengan sangat. Kemudian yang ke-9, peserta wajib berpakaian rapi, ya, tidak menggunakan kaos, kemudian menutup aurat. Bagi peserta wanita wajib menggunakan jilbab, ya, yang labuh tidak diselempangkan, ya, sehingga menonjolkan liku-liku, ya, lekuk-lekuknya. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi bagaimana menggunakan hijab yang labuh, yang diselempangkan, ya, diselempangkan, tidak diselempangkan jilbabnya, tetapi dilabuhkan. Labuhkan itu maksudnya diluruskan ke bawah, gitu ya adik-adik. Nah, kemudian yang ke-10, peserta itu dilarang keras merokok selama pelaksanaan qiyam, ya. Selama pelaksanaan qiyam daring ini, tolong peserta dilarang keras merokok, kemudian menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan. Bagaimana jika didapati oleh panitia atau instruktur? Nah, ini nanti akan dikeluarkan dari Zoom Meet-nya dan dinyatakan gagal.
Kalau sudah gagal, maka wajib mengulangi qiyamnya di tahun depan. Bagaimana cara mengulanginya, Bu? Ya, ikutilah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak universitas. Baik, adik-adik yang berbahagia, yang ke-11 ya, yang ke-11, peserta qiyam wajib mengerjakan tugas. Jadi seluruh tugas yang diberikan oleh para ko-instruktur ataupun instruktur ya, maka pertama, wajib mengerjakan tugasnya dengan mendengarkan secara baik pemaparan dari instruktur dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Jadi adik-adik kalau nanti kurang jelas, adik-adik boleh bertanya ya langsung kepada para instrukturnya. Nah, kemudian mendownload materi dan menonton video yang berkaitan dengan materi. Ini juga perlu diperhatikan dengan baik-baik. Kira-kira, kok nggak sama ya dengan kegiatan saya selama ini, sholat saya kok nggak sama? Itu perlu dipertanyakan. Ya. Kemudian meresume materi, mengerjakan penugasan, baik penulisan dan membuat video singkat. Jadi nanti adik-adik ada disuruh membuat video singkat. Apa videonya? Ikuti saja apa yang akan disampaikan oleh para instruktur maupun ko-instruktur. Kemudian wajib mengerjakan tugas dengan mengumpulkan semua penugasan sesuai ketentuan panitia bersamaan dengan pengiriman absensi sholat fardu. Misalnya sholat zuhur itu materi kedua, kemudian sholat asar itu materi ketiga, sholat maghrib itu ada materi 4, sholat isya itu ada materi 5, tautan video YouTube dan Instagram. Kemudian ada sholat tahajud, ada kuis WhatsApp tadarus Al-Quran, kemudian dilanjutkan sholat subuh, ada derai nisit atau kesimpulan dari Fathul Qulub, kemudian menyampaikan pendapat dan pertanyaan dengan kalimat yang baik. Jadi adik-adik kalau ingin menyampaikan sesuatu pertanyaan atau pendapat ya harus ya dengan kalimat yang baik, yang sopan dan tidak merendahkan orang lain. Ini harapan kita bersama. Jadi orang lain tidak tersinggung ya, merasa direndahkan karena penyampaiannya sopan ya. Penyampaiannya itu sangat baik ya, sangat menundukkan, sangat persuasif ya. Kemudian kita lanjutkan yang ke-12 ya. Apa resikonya jika peserta qiyam tidak mengerjakan tugas ataupun mengumpulkan tugas secara lengkap, maka dinyatakan gagal ya. Adik-adik dinyatakan gagal dan wajib mengulangi qiyam tahun depan. Ternyata adik-adik sekalian wajib ya mengerjakan tugasnya, tidak boleh tidak mengumpulkan tugas karena dianggap gagal. Nah, adik-adik yang luar biasa, yang tangguh, yang masih semangat ya pada menjelang siang ini, di poin ke-13 ternyata seluruh peserta, instruktur dan panitia wajib melaksanakan sholat fardu dan sholat qiyamul lail di kediamannya masing-masing ya. Nah, seandainya Bu, saya sulit sekali bangun pagi, apalagi bangun sholat qiyamul lail ya. Susah, bagaimana caranya ini supaya saya bisa absen dan mengikuti mengerjakan ya sholat fardu dan sholat qiyamul lailnya. Mudah adik-adik sekalian, kan kita masing-masing punya handphone ya. Coba pasang alarmnya. Kalau sama alarm juga nggak mempan, suruh orang tuanya minta tolong. Pak, Ibu, nanti saya bangunkan jam sekian ya karena saya mau sholat qiyamul lail. Kalau ada adiknya, ada abangnya, minta tolong lah ya. Pokoknya minta tolong sama yang ada di dalam keluarga tersebut untuk dibangunkan supaya bisa sholat qiyamul lail. Syukur-syukur bisa sholat qiyamul lailnya satu keluarga. Nah, kemudian yang ke-14, peserta dilarang keras mengganggu kelancaran kegiatan qiyam baik pada setiap sesi acara ya. Jadi adik-adik sekalian mohon ya jangan mengganggu kelancaran kegiatan yang sedang kita laksanakan. Yang ke-15, audiens
wajib mematikan atau memute-kan mic-nya masing-masing saat instruksi memberikan pemaparan. Nah, adik-adik sekalian, demikian ya kontrak belajar ataupun tata tertib yang harus kita laksanakan selama 2 hari 1 malam. Pekerjaan ini terasa berat jika niat kita belum kita luruskan. Oleh karena itu, Ibu berharap kepada adik-adik peserta semuanya, hadirkan Allah. Hadirkan Allah. Allah hadir bersama kita. Luruskan niatnya. Kalau tadi niatnya mungkin karena terpaksa, karena ini dan lain sebagainya, maka pagi ini mohon istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, luruskan niatnya, hadirkan Allah agar acara qiyam yang diikuti selama 2 hari 1 malam ini terasa ringan dan menjadikan adik-adik untuk menjadi orang-orang yang luar biasa yang memahami ilmu pengetahuan agama dan juga melaksanakan apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran 2 hari 1 malam selama mengikuti kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian ya, karena adanya kita semua, kemudian adanya adik-adik peserta yang luar biasa yang penuh semangat akan menjadikan qiyam ini bermakna dan berjalan dengan sukses tentunya. Semangat dan terus semangat ya. Selamat mengikuti kepada seluruh peserta qiyam angkatan ketiga. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada seluruh peserta qiyam angkatan ketiga dan juga Bapak Ibu instruktur, untuk bersiap-siap kita akan breakout room ya, akan ke ruangan masing-masing. Nanti akan diarahkan oleh host kita dari dari Bimawa. Kira-kira sudah siap Bang Agus untuk breakout? Oke, roomnya sudah kita buka, Bapak. Monggo silakan masuk teman-teman. Oke, baik, silakan sesuai dengan ruangannya ya. Ingat jangan salah kamar, sesuai dengan kloternya ya. Klik di situ nanti ada pilihannya, kloternya. Anda bisa masuk ya. Kloter 21 ya, kloter 22, kloter 23, kloter 24, kloter 25, kloter 26, kloter 27, 28 dan kloter 29 dan 30. Silakan untuk masuk ke kloter masing-masing dengan mengklik ya, dengan mengklik tampilan yang ada di di tampilan Anda. Dan kami ingatkan sekali lagi ya, ini peringatan terakhir bagi yang peserta qiyam yang belum mengganti profilnya sesuai dengan kloternya. Ya, jangan salahkan kami kalau Anda tidak bisa masuk ke kloter ya, karena belum mengganti profilnya sesuai dengan arahan panitia. Bagi yang sudah ada namanya, silakan masuk ke kloter masing-masing. Tinggal klik itu ya, Mas Agus? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, tinggal klik asentu kan begitu kan? Nah, sudah, silakan. Bapak Ibu instruktur juga silakan untuk masuk ke kloter masing-masing. Mohon izin. Silakan diklik ya pada tampilan layar di laptop Anda ataupun di handphone Anda. Ada di situ assign kan gitu sesuai dengan kloternya. Ingat jangan salah-salah kamar ya. Nanti salah kamar jumpa dengan yang lain kan begitu ya. Oke, karena absensi Anda itu sudah ada di tangan kakak instruktur. Nah, nanti akan dilihat itu ya. Oke, baik. Silakan Pak Ali Imran sudah bisa masuk ke kloter 1, Pak, izin. Kloter 21. Kemudian ada Pak Yunus Daulay ke kloter 22. Kemudian ada Pak Junaidi di kloter 23. Kemudian ada saya nanti ya, insya Allah di kloter 24. Di kloter 25 ada Pak Ali, ada Pak Faisal Amri. Kloter 26 itu ada Pak Robi. Kloter 27 ada Bu Ina Zaina.
28 itu ada Bapak Miftah Faris, 29, kloter 29 itu ada Bapak Herul Azmi, dan di kloter 30 ada Pak Jamaluddin Supri Situmorang. Maaf, Ustadz Sarhan. Ya, Bu. Gimana cara enter room-nya? Saya juga belum Sudah bisa. masuk di situ, Bu. Di tampilan apa? Screen-nya sudah ada tampilan join assign to. Nama Ibu di situ? Belum kelihatan. Oh, bentar, Bunda. Bentar ya, Bu. Belum muncul ini breakout room-nya. Oh, belum timbul, Pak ya. Bentar, Pak. Pak Sarhan. Ya, Bunda. Bunda apa ya? Live ya. Siap. Makasih, Bunda. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil Bu Ina, Pak Jun, Pak Robi di screen-nya? Belum ada. Belum, Ayah ya. Bentar, kita coba dulu sekali lagi. Gimana arahan Pak Agus? Sudah dibuka, Ustadz, sudah dibuka. Dibuka, tinggal masuk aja kan? Atau tolong dibantu dari apalah, dari ruang produksi kita dari sana, khusus untuk instruktur yang Siap, Ustadz. Kalau ada bacaan join ya, silakan join. Itu ke kloternya masing-masing. Ada pilihan join itu. Riki Ramadan, kemudian Safrian, Dimas Bukhari, ada tampilannya itu sesuai dengan kloter ya. Silakan klik join.